Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Sakra Timur. Kali ini kita akan mencoba berinovasi lagi dalam dunia pendidikan, yaitu eh, untuk memperkuat atau memvariasikan proses belajar mengajar kita supaya anak itu terinspirasi dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membuat Learning Management System atau disebut sebagai LMS. Tapi kali ini LMS yang kita buat itu LMS sederhana dengan Google Classroom berbasis akun Belajar ID. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengikuti tahap dan langkahnya step by step. Oke, jadi saya di sini mencoba untuk mengajak Bapak Ibu guru untuk membuat suatu LMS atau Learning Management System dengan menggunakan Google Classroom ya, Bapak Ibu, Google Classroom yang berbasis akun Belajar ID. Tentunya Bapak Ibu guru semua memiliki akun Belajar ID. Mengapa mesti akun Belajar ID? Ya karena akun Belajar ID ini memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh akun Google biasa ya, atau akun email biasa. Baik, langkah awalnya, mungkin Bapak Ibu guru yang lain, selain SMA Negeri 1 Sakra Timur itu, belum memiliki kelas di Google Classroom, terlebih dahulu Bapak Ibu untuk membuat kelas-kelas seperti ini. Mungkin bisa ditonton di tutorial-tutorial yang lain bagaimana caranya membuat classroom. Jadi saya di sini tidak akan mengajari Bapak Ibu guru untuk membuat Google Classroom-nya, karena asumsi saya Bapak Ibu guru sudah bisa membuat kelas masing-masing. Baik, ini tampilan kelasnya, kelas kimia khususnya ya. Kalau di SMA Negeri 1 Sakra Timur kan ada kelas Einstein, ada kelas Newton, ada kelas 12, ada kelas 11. Kali ini kita akan mencoba di kelas yang sudah ada, yaitu kelas Einstein. Ya, nah ini tampilan daripada LMS sederhana yang sudah kami buat. Baik, di sini nampak bahwa ada letaknya di Google Classroom itu kan terdiri dari 4 komponen. Ada forum. Forum di sini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk berdiskusi dengan siswanya, berdiskusi bebas seperti Facebook ya, seperti Twitter atau media platform yang lain yang penggunaannya juga persis sama, mirip, ada komentar dan sebagainya. Kemudian ada tugas kelas. Nah, di sini kita mainkan bagaimana cara kita untuk membuat LMS itu. Di sini ada orang, di sini person, di sini nama-nama siswa yang ada di kelas Einstein tersebut. Jadi nama siswanya ini. Nah, untungnya kalau kita menggunakan akun Belajar ID itu ada fitur undang wali Bapak Ibu ya. Wali murid itu bisa kita undang kalau wali murid itu memiliki email. Dan pengajarnya hanya saya ya. Kemudian ada nilai di sini. Nah, tempat kita berkreasi yaitu di tugas kelas Bapak Ibu. Nah, ini kelihatan. Ini yang sudah jadinya ya Bapak Ibu ya. Jadi gambaran besarnya dulu saya jelaskan, baru nanti detail kecilnya akan kita seiring sejalan akan kita selesaikan dan akan kita pelajari. Baik. Jadi komponen daripada LMS itu yang paling sederhana itu yang pertama adalah ada pendahuluan. Ya, pendahuluan dalam proses belajar mengajarnya tentunya. Kemudian ada kegiatan inti, ya, ada kegiatan inti, kemudian tentunya ada penutup. Jadi 3 komponen ini yang minimal ketika kita melaksanakan KBM atau kegiatan belajar mengajar itu mesti ada, ya. Bisa ditambahkan dengan yang lain, tapi ini adalah yang paling minimal. Kemudian Bapak Ibu, di pendahuluan apa saja isinya? Di pendahuluan ada, saya tambahkan ya, bisa juga ditambahkan oleh Bapak Ibu guru yang lain.
Tapi kalau menurut saya, ya seperti ini, bisa ditambahkan. Nanti Bapak Ibu guru bisa berkreasi sendiri. Yang pertama adalah tanya kabar. Ya, di sini tentunya nanti ketika dalam proses belajar mengajar itu ada Bapak Ibu guru itu bagian dari menanyakan kabar siswa untuk memvalidasi emosinya, ya, yang disebut sebagai KSE atau keterampilan sosial emosional biasanya. Baik, di Learning Management System ini saya tayangkan ada KSE ya, isinya ya, Assalamualaikum Nanda sekalian, bagaimana kabarnya? Ya, Pak Guru berharap sekali dalam keadaan baik-baik, kalian dalam keadaan baik-baik saja, terutama semangat setelah libur panjang dan bulan puasa dan sebagainya. Jadi di sini tanya kabar di sini ya, bisa juga tidak ditampilkan. Kemudian di pendahuluan itu juga ada presensi. Nah, presensi di sini tentunya isinya adalah apakah siswa waktu di dalam kelas itu hadir apa tidak. Karena di sini LMS ini bisa digunakan secara blended learning, atau bisa digunakan secara private learning, atau bisa digunakan secara langsung untuk dalam pembelajaran untuk membantu kita dalam proses belajar mengajar. Jadi sangat fleksibel ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada presensi pertemuan pertama. Jadi isinya itu ada alfa, izin sakit. Oke. Nah, kemudian di sini kita tutup dulu ya. Ini saya akan memberikan gambaran besarnya saja dulu, baru bagaimana cara kita untuk membuatnya, baru ke langkah selanjutnya. Jadi gambaran besarnya dulu. Kemudian ada di sini, di pendahuluan ini Bapak Ibu ada pretestnya. Nah, ada pretestnya. Pretestnya ini saya buat menggunakan Google Form Bapak Ibu. Jadi sangat gampang. Jadi judulnya sesuai dengan judul materi kita, membuat LMS sederhana yang berbasis classroom saja. Nah, pretest ini saya buat dengan menggunakan Google Form Bapak Ibu ya. Ya, Google Form, pretest pertemuan asam basa. Baik. Kemudian ada apersepsi, pendahuluannya juga berisi apersepsi dan motivasi. Nah, jadi kebetulan saya ini guru kimia, jadi ya apersepsi sekaligus motivasinya ya tentang kimia ya. Contoh, apakah ada yang masih mengingat materi sebelumnya? Ya, betul sekali. Materi kita sebelumnya adalah tentang pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan adalah perubahan yang terjadi pada suatu reaksi kesetimbangan akibat adanya pengaruh atau aksi luar, dan seterusnya. Nah, di sini apersepsi ini menjelaskan atau membantu siswa untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari dan mengaitkannya untuk materi berikutnya. Kemudian ada di sini isinya motivasi juga. Motivasi ya berupa biasanya di kimia itu contoh pentingnya suatu materi dalam kehidupan sehari-hari. Misal pH tentunya kalian familiar. Ya, kata pH tentunya kalian familiar disebut ketika membahas unsur hara tanah, atau pH darah, atau pH pada minuman. Nah, tentunya hal ini membuat materi ini menarik untuk dipelajari Nanda sekalian karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu intinya ada persepsi, kemudian ada tujuan pembelajaran, kita buat. Di sini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini bisa dikomentari. Ya, persepsi itu bisa dikomentari sama, nah ini komentar kelas ya. Anak-anak bisa atau siswa bisa mengomentari tentang persepsi yang kita berikan. Kemudian di tujuan pembelajaran juga demikian. Bisa dikomentari. Oke. Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya nih, loh kok ini warnanya agak pudar ya, yang ini terang. Nah, yang pudar-pudar ini masih kita dalam bentuk draft Bapak Ibu. Kita tidak tugaskan langsung, jadi tidak muncul notifnya di peserta didik karena kita simpan di draft. Oke. Nah, kalau yang ini, yang sudah terang, ini sudah ditanyakan kepada siswa, sudah
sudah masuk ke pertanyaan di forumnya, ya, di forum kelas. Mana tempat forum kelas? Di sini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah nampak ini. Persepsi dan motivasi tujuan pembelajaran. Jadi siswa bisa membuka. Di sini sudah terkirim di siswa. Itu artinya yang warnanya jelas di sini. Oke. Oke. Nah, kemudian seterusnya ada kegiatan inti. Kegiatan ini berisi materi asam basa. Nah, ini materinya Bapak Ibu kami buat dalam bentuk PDF, ya. Nah, ini bisa di-download oleh siswa langsung. Nah, bentuknya seperti ini. Atau misalnya Bapak Ibu ingin mengupload presentasi misalnya. Bisa juga Bapak Ibu. Atau misalnya dalam bentuk lain bisa juga. Kemudian di kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini langkah-langkah atau kegiatan belajar atau model pembelajaran yang ingin Bapak Ibu terapkan. Kalau saya di sini saya kasih contoh untuk deep learning-nya, misalnya setelah membaca dan mendiskusikan materi di atas bersama kelompoknya, Anda sekalian membuat satu soal dan jawaban yang berasal dari materi tersebut. Kemudian dari satu soal silahkan dikembangkan lagi menjadi beberapa soal turunan yang kemudian dipresentasikan di depan kelas masing-masing dengan kelompoknya. Kemudian ada himbauan silahkan bergabung bersama kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Nah, ini bentuknya. Oke, di kegiatan inti, diskusi, presentasi ini nanti diupload oleh siswa juga, mungkin berupa video, presentasi yang direkam oleh temannya dan sebagainya, atau yang direkam oleh guru. Kemudian di penutup, Bapak Ibu, ada kesimpulan. Ya, nanti kesimpulan ini, nanti di sini siswa yang menyimpulkan, Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya, supaya hasil kesimpulannya berupa cakupan dari hasil diskusi dari siswa, ya. Kemudian ada rangkuman materi. Nah, rangkuman materi ini, oke, berisi rangkuman materi di sini, yang ini, Bapak Ibu. Ya, untuk gambarnya belum muncul, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada doa dan penutup. Kemudian terakhir post test, Bapak Ibu ya. Terakhir post test. Nah, post testnya saya buat juga dari Google Form, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara membuat per detailnya, lanjut ke part 2, Bapak Ibu ya. Terima kasih, tonton terus dan belajar bersama sesuatu yang mungkin sepele bagi kita, nanti bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bagi teman-teman yang lain jika kita mau berbagi. Semangat terus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.